selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Ibu Evelyn berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan siap untuk belajar agama Kristen. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar bab yang pertama, yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Nah, apakah kalian merasakan Allah hadir dalam kehidupan kalian? Pastinya iya, merasakan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Allah menciptakan seluruh alam semesta, bahkan sampai bagian terkecilnya. Dan Allah menciptakan planet-planet yang ada di dunia ini. Nah, Allah itu hadir dalam setiap ciptaannya. Betapa berkuasanya ya Allah itu. Nah, selanjutnya Allah juga hadir dalam setiap musim. Ada musim spring. Ya, spring itu adalah musim semi. Ada musim summer, itu adalah musim kemarau atau musim panas. Kemudian ada musim fall atau musim gugur. Dan ada musim winter, adalah musim dingin ya, atau musim salju. Itu kalau di luar negeri ada 4 musim, sedangkan kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Anak-anak, Tuhan sungguh hadir ya dalam setiap ciptaannya. Bahkan kita, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Silahkan anak-anak boleh siapkan buku agama Kristennya dan juga Alkitabnya. Silahkan kalian membuka buku kalian halaman 1. Pelajaran 1, sungguh Allah Maha Hadir. Bacaan Alkitabnya terambil dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Mazmur 8 ayat 1 sampai 18 dan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Mari anak-anak, kita mau menyanyikan pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka lingkup anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Anak-anak, kita akan membahas tentang pengertian atau arti Allah Maha Hadir. Jadi, menurut kalian, apa arti Allah Maha Hadir? Silahkan kalian boleh tuliskan di selembar kertas. Anak-anak, sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Baik itu peristiwa kehidupan dalam suka dan duka. Anak-anak, coba perhatikan. Ini ada gambar matahari. Coba kalian sebutkan manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Masing-masing satu ya.
Lalu yang kedua, manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kalian bisa membuka Mazmur pasal 104 ayat 1-35. Setelah kalian memahami bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta, melalui tumbuhan, hujan, panas matahari, kini kalian akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah tersebut melalui Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1-35 dikatakan bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya, tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya anak-anak, kita diperhadapkan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu ketika Dia memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur pasal 8 ayat 1-9. Di sana dikatakan Daud bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Selanjutnya anak-anak silahkan siapkan kertas untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Siapkan bacaan dari Mazmur 104 ayat 1-35, kemudian tuliskanlah ayat-ayat beserta kalimat yang berkesan bagimu. Mana yang kalian suka ya dari ayat 1-35. Lalu kalian tulis ayat berapa dan di sampingnya adalah kalimat yang berkesan bagimu yang mana. Kemudian anak-anak, kita akan belajar tentang makna keterbatasan manusia. Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah. Untuk itu manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Anak-anak, kita diberikan kuasa untuk menguasai binatang, tumbuhan, tetapi kita tidak boleh memperlakukan mereka semena-mena atau sewenang-wenang. Karena kita diberikan akal budi oleh Allah, kita ini adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Oleh karena itu, kita diberikan hak untuk memelihara dan mengelola ciptaan Allah. Seperti itu. Anak-anak, manusia bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memaku, mengecat, menjemur, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kursi tersebut menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia, karena Allah memberikan kepada kita akal budi untuk membuat kursi. Akan tetapi, apakah manusia dapat menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya? Tentu saja tidak ya, karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam, memelihara, mengelola pohon-pohon tersebut. Sementara pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Anak-anak, Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Dan Allah juga menciptakan air, panas matahari, serta udara sebagai sumber kehidupan pohon itu. Anak-anak, Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat, memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28-29. Di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkati dan mengatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi anak-anak, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28-29, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti kita bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan Allah. Dari uraian di atas, jelas bahwa Allah mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Kita tidak bisa menciptakan manusia lain dari debu dan tanah, serta menghidupkannya. Tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut, dan ini dapat kita pelajari ketika Allah menciptakan manusia. Kita tidak bisa menciptakan bintang di atas langit, namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun yang ada di laut. Tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia juga tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia tetapi dapat dilakukan oleh Allah. Nah, dari sinilah anak-anak keterbatasan kita sebagai manusia. Dari contoh tersebut, memperhatikan bahwa manusia memang terbatas dan Allah sungguh maha kuasa. Dan Allah hadir di dalam alam ciptaannya. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Namun kita tidak boleh menggunakan kuasa itu dengan sewenang-wenang. Contohnya, kita tidak boleh merusak tanaman. Kita juga wajib merawat hewan peliharaan kita. Nah, sekarang coba kalian kerjakan 3 nomor itu. Menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan tersebut? Silahkan kalian berikan contohnya ya secara nyata. Anak-anak, untuk tugas berikutnya adalah kalian bisa membuat puisi atau cerita singkat tentang kekaguman kalian atas kehadiran Allah melalui gambar tersebut. Kalian hanya pilih salah satu ya dari gambarnya. Silahkan anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Ibu tunggu. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa membuka Alkitab kalian dalam Mazmur 104 ayat 1-35. Kalian membaca terlebih dahulu, kemudian ibu minta kalian membuat janji atau semboyan yang bertemakan Allahku maha hadir, aku akan bertanggung jawab. Jadi kalian akan menulis janji kalian dalam satu paragraf saja. Apa yang akan kalian lakukan sebagai tanggung jawab kalian terhadap seluruh ciptaan Allah? Anak-anak, demikian pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengumpulkan tugasnya hari ini, bisa melalui foto dan dikirim ke WA, melalui Japri. Ibu Evelyn tunggu ya jawaban kalian. Terima kasih. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk alam ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau juga telah menciptakan kami dengan istimewa, dengan tubuh yang sempurna. Bahkan kami Tuhan, Engkau berikan mandat untuk memelihara, merawat, dan mengelola ciptaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kepada kami untuk dapat bertanggung jawab, merawat ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.